pelajaran surat 2 Yohanes ya. Kemarin kita sudah dengar 1 Yohanes, sekarang kita belajar surat 2 Yohanes. Penulisnya Yohanes sang rasul ya. Tanggal penulisan 2 Yohanes mirip 1 Yohanes ya. Mirip dengan Injil Yohanes dan 3 Yohanes. Jadi tanggal penulisan sekitar tahun 96 ke atas. Tema utamanya bertekun dalam kekristenan yang benar. Jadi ada kekristenan yang tidak benar. Ya, itu maksudnya. Apa Pak bedanya kekristenan yang tidak benar? Nah, nanti silahkan Anda dengar sampai terakhir ya. Karena itulah tema utamanya. Kekristenan yang benar berarti melawan pola pikir dan sikap antikristus. Ya. Kekristenan yang benar berarti pro Kristus, istilahnya gitu. Jadi ini melawan pola pikir dan sikap antikristus. Bertekun ini tidak sekedar mengaku beragama Kristen, tetapi bertindak atau berbuat seperti Yesus. Ada tindakannya. Oke. Latar belakang. Surat ini ditujukan kepada wanita pilihan. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah gereja di bawah pengawasan Yohanes. Jadi wanita pilihan atau ibu ini adalah simbolisme. Ya, ayat 1 coba dibaca, 2 Yohanes ayat 1. 2 Yohanes 1 ayat 1. Ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ya. Jadi ibu di situ dari penatua kepada ibu. Ibu ini sebetulnya gereja. Ya, sebuah jemaat. Itu istilah. Ya, gereja sebuah kata feminim di Yunani. Yang lainnya dipanggil pengantin dari Kristus, gitu ya. Pengantin dari Tuhan Yesus. Pengantin dari Kyrios. Demikianlah dia mudah dipanggil Kyria. Bentuk feminim dari Kyrios. Kyrios itu Tuhan. Ya, tuan, majikan itu Kyrios. Ibu Kyria. Nah, jelas ya. Jadi Kyrios itu bukan Tuhan dalam arti dewa. Tuhan itu tuan maksudnya. Gitu. Kalau ibu Kyria. Apa? Juragan cewek. Istilahnya gitu. Ya. Yohanes memperingatkan pembacanya terhadap para penipu, ya, ayat 6 sampai 7, ya. Mereka tidak mengakui Yesus anak Allah yang menjadi manusia yang diutus Bapa dan tidak hidup dalam pemerintahannya, yaitu kasih, ya. Itu adalah antikristus. Jadi coba dibaca dulu ayat 6 sampai 7. 2 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ya. Jadi pola pikir gnostis, ya, pola pikir gnostis yang merasuki orang-orang ini. Jadi Yohanes memperingatkan pembacanya terhadap para penipu. Nah, penipu inilah orang-orang gnostis, ya. Mereka tidak mengakui Yesus anak Allah yang menjadi manusia, yang diutus Bapa, gitu ya. Dan mereka tidak hidup dalam pemerintah Tuhan, dalam perintah Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih. Ya, mereka lah itu antikristus sebetulnya. Jadi antikristus itu jangan ditafsir yang aneh-aneh. Antikristus itu ini definisi biblikanya, ya, definisi yang tepat. Pola pikir gnostis, tadi kan saya katakan, mereka tuh menolak Yesus
anak Allah yang menjadi manusia. Ini pola pikir, ya. Pola pikir Gnostis jelas berbeda dengan ajaran Kristen yang benar. Kita bandingkan sekarang ya. Yang pertama, kalau Gnostis, Allah itu bukan pencipta. Allah itu sumber segala sesuatu, tetapi bukan pencipta. Allah itu diam. Allah itu diam. Makanya di dalam ajaran Tuhan Yesus, di dalam tulisan Yohanes selalu dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang. Itu maksudnya. Kalau Allahnya Gnostis, diam. Ya. Allah bukan pencipta tapi diam. Yang menciptakan semesta adalah malaikat atau yang disebut demiurgos. Demiurgos atau semigod, Allah kelas 2. Ingat ya, Allah itu sumber segala sesuatu diam. Dia memancar, ya, rohnya terpancar. Nah, roh terpancar ini terdegradasi, ya. Roh itu dianggap mulia. Jadi terpancar keluar, kemuliaannya bisa 75%, 50%, 25% sampai yang 10%. Nah, 10% ini mungkin manusia, gitu ya. Dan hewan dan materi lainnya, benda-benda materi lainnya. Gitu ya. Jadi pancarannya seperti itu. Yang menciptakan dunia ini malaikat, yaitu pancaran ilahi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sedangkan di kekristenan, Allah adalah mencipta. Ya, Allah adalah pencipta. Allah berkarya bersama anak Allah yang sejak semula bersama dengan Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu sebetulnya melawan Gnostis. Maksudnya itu, kita baca yuk Yohanes 1, Injil Yohanes 1, ya Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, bahkan seluruh Injil Yohanes itu sebetulnya melawan Gnostis. Gitu loh. Ditulis untuk melawan pemahaman yang salah. Gitu ya. Ayat 10 Pak, coba. Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Jadi pencipta dunia ini Allah beserta anak Allah. Itu Kristen. Ya, kalau Gnostik tadi bukan kan? Allah sumber segala sesuatu tapi dia diam. Yang menciptakan demiurgos. Demiurgos ini pancaran ilahi yang mulia, yang paling mulia, tapi bukan Allah, ya. Bukan Allahnya dalam arti sumbernya, ya, demiurgosnya, semigod. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menurut Gnostik, malaikat sebagai pancaran ilahi adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan, tidak sehakikat. Semakin pancarannya jauh dari Allah, semakin tidak ilahi. Semakin materi, semakin tidak ilahi. Gitu ya, itu ajaran Gnostik. Tetapi ajaran Kristen, Allah adalah terang. Ya, Allah adalah terang, Yesus adalah terang yang sehakikat. Gitu ya, sehakikat. Jadi Allah adalah terang sebagai sumber, Yesus adalah terang yang sehakikat sebagai pancaran, gitu ya. Pancaran Allah, gitu ya. Pancaran sinar Allah, gitu ya. Ini anak Allah, keluar atau dilahirkan oleh Allah, bukan diciptakan. Berbeda dengan paham Gnostik tadi. Ya, kita baca yuk. Yohanes 1 tadi pasal 4 sampai 5. Yohanes 1 pasal 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 5.
1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jelas ya? Di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, Yesus adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul, dua-dua terang. Allah adalah sumber terangnya, Yesus adalah pancaran ilahinya. Tetapi sehakikat, gitu ya. Kalau Gnostik tidak, sumbernya itu Allah, ya, tapi dia diam, pancarannya pancarannya semakin jauh dari Allah, semakin materi. Ya, pancaran-pancaran ini adalah ciptaan, gitu ya, disebut ciptaan. Meskipun tanda kutip Allah tidak bekerja, jadi pancarannya gitu. Ya agak rumit Gnostik ini memang ya. Tapi kalau Kristen beda ya, Kristen itu Allah adalah terang, Yesus adalah terang, sama-sama terang. Tetapi Allah sumber terangnya, Yesus adalah pancarannya ya. Kita bandingkan sekarang dengan Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ya, Ia adalah cahaya kemuliaan. Ya, bukan sumbernya gitu loh, cahaya kemuliaannya. Oke, itu nomor 2 ya. Yang ketiga perbedaannya, di dalam Gnostik, Yesus dipahami sebagai malaikat atau roh, ya, roh yang mulia, gitu ya, bukan roh Allahnya, roh yang mulia, yang mengambil tubuh maya, ya roh Allah, tapi bukan Allahnya, gitu maksudnya ya. Karena malaikat juga dipahami sebagai roh, gitu ya. Yesus adalah malaikat atau roh yang mengambil tubuh maya. Jadi bukan benar-benar menjelma, bukan menjadi manusia, gitu ya, mengambil tubuh. Tapi menurut kekristenan, Yesus adalah Sang Firman, Anak Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia, bukan menyamar, ya. Kalau yang Gnostik itu menyamar modelnya gitu ya, mengambil tubuh maya. Gnostik dan kekristenan bedanya yang keempat, Yesus dihinggapi Roh Kristus, gitu ya, saat baptis. Yesus dihinggapi Roh Kristus saat baptis. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berpikir Yesus itu dihinggapi Roh, gitu ya, dihinggapi Roh saat baptis, itu salah, ya, itu salah. Itu sebetulnya pada saat dibaptis itu kan dia melihat. Ya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dalam pengurapan Allah. Tapi pengurapannya mulai kapan? Ya mulai kecil, gitu ya. Yesus adalah Kristus yang diurapi sejak semula. Sejak semula Yesus sudah dikandung oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum menjadi suami istri, ya, Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Ayat 20. Matius 1 ayat 20,
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Ya, jadi bukan saat dibaptis. Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya. Jadi pada kecil pun Yesus tetap dalam bimbingan Roh Kudus, dalam didikan Roh Kudus. Sudah, ya. Jadi Yesus itu mulai dalam kandungan sudah dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sampai pada akhirnya, ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 kalau nggak salah. Kita baca aja coba yuk. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya. Jadi mulai kecil sampai Tuhan Yesus selesai pelayanan gitu ya. Itu dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak hinggap pada saat dia baptis. Ya, saat dia baptis itu kan Yohanes Pembaptis melihat gitu ya, Yesus itu dalam pengurapan Roh Kudus gitu loh. Tapi pengurapan Roh Kudusnya kapan? Ya mulai kecil sampai dia naik ke surga ya dalam pengurapan Roh Kudus. Oke, yang kelima, Gnostik menolak konsep Bapa dan Anak. Ini jelas ya, kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jelas ya. Jadi Gnostik menolak konsep Bapa dan Anak. Bagi Gnostik Allah ya Allah, manusia manusia, malaikat malaikat. Jadi Allah tidak ada dua, Allah tidak beranak. Itu konsep antikris. Ya. Kebanyakan orang Yahudi juga berprinsip seperti ini. Ya, itu sebabnya juga jangan heran kalau sampai Yohanes marah sama orang-orang Yahudi yang disebutnya sebagai jemaah iblis. Ya, nanti itu di Yohanes muncul. Nanti di eksposisi pasti keluar itu ya hari Minggu. Tapi inilah konsep ya, konsep Gnostik menolak Bapa dan Anak, gitu ya. Namun dalam kekristenan Yesus Sang Firman adalah Anak yang sehakikat, tetapi tidak lebih besar dari Bapa. Ya, Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Ya, ada satu tahta, bukan dua ya. Satu tahta, itu berarti satu hakikat gitu ya. Lalu Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, lalu Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu,
Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Sekarang bandingkan dengan Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi sehakikat dalam arti satu tahta. Tahtanya sama. Ya, tahtanya sama, tapi ada dua pribadi. Allah Bapa yang tidak kelihatan, Yesus Kristus anak Allah yang tampil, yang kelihatan. Dan anak tidak lebih besar daripada Bapa, udah jelas dikatakan. Dan anak menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Anak adalah mandataris Bapa, dia yang tampil. Jadi selalu seperti itu, Bapak anak. Gitu ya. Beda sama gnostis. Gnostis tidak memahami atau tidak mempercayai Bapak dan anak. Ya, seperti itu. Itulah definisinya antikris. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Yang sudah saya ngomong kadang-kadang ya, terlalu banyak tafsiran tentang antikris. Tetapi tidak alkitabiah. Yang alkitabiah yang mana? Ya ini, karena satu-satunya kata antikris itu muncul di surat Yohanes, 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Tidak ada di tempat lain, tidak ada. Ya, jadi nggak bisa kita buat definisi ngawur. Yang disebut antikris ya ini sudah. Oke, itu definisi teoritisnya ya. Definisi praktisnya ada. Tadi dikatakan tema utamanya kan melawan pola pikir dan sikap antikris. Nah, pola pikir gnostik sudah saya sampaikan, itulah antikris. Nah, sekarang sikap antikrisnya. Sikap antikris seperti apa? Sikap antikris jelas tidak memiliki kasih. Karena sikap-sikap antikris, ya sikap-sikap orang yang memiliki pemahaman gnostis, itu menyenangkan atau memuaskan diri sendiri, egois. Tidak punya empati, ya. Penekanan Yohanes adalah perbuatan kasih kepada sesama. Gnostis tidak punya kasih kepada sesama. Ya. Kita baca yuk, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi bagaimana kita tahu seseorang itu mengasihi Allah? Jika kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, itu berarti kita tidak mengasihi Allah. Jadi tidak mungkin membunuh seseorang, membenci seseorang berdasar agama Kristen, itu sebetulnya tidak mungkin. Ya, dikatakan tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau mengasihi manusia yang kelihatan saja enggak. Enggak mungkin itu. Itulah ajaran Kristen yang benar itu. Ya. Perintah agar hidup dalam kasih ini adalah ajaran Tuhan sejak semula. Bukan baru-baru saja. Ya. Sejak semula Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kenapa? Selama ini orang Yahudi ajarannya tidak kasih. Kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Nah itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kita bandingkan ya. 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. 2 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu,
tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya. Perintah itu bukan perintah baru. Perintah itu sudah ada sejak mulanya. Sejak mulanya itu sejak Yesus gitu loh. Maksudnya apa? Yohanes ngomong ini kan kepada orang zaman itu, ke orang tahun 96 itu. Aku berikan kamu perintah. Ini bukan perintah baru ya. Ini sudah ada sejak zaman Yesus, sudah ada sejak Yesus hidup, ajarannya ya begini. Itu maksudnya Yohanes. Ya. Hiduplah dalam kasih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di zaman Yesus apakah Yesus mengajarkan kasih? Kita baca yuk. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus ngomong, kasihilah sesamamu, seperti aku mengasihi kamu. Ini perintah baru dari Tuhan Yesus. Apakah ini benar-benar baru? Tidak sebetulnya, karena di Taurat juga ada kasih. Tetapi kasihilah sesamamu saja. Bagi orang Yahudi, kasihilah sesamamu itu rekan sebangsa. Kalau musuh, Filistin gitu ya, bunuh. Kalau orang Aram, musuh-musuh gitu ya, orang Amon, Bani Amalek, habisi. Tapi Yesus ngomong, kasihlah sesamamu manusia. Kalau sesamamu manusia juga bisa mengasihi, omong kosong kamu mengasihi Allah. Tidak terbatas suku dan bangsa. Ya. Jelas kasih itu adalah tindakan nyata, bukan sekedar konsep. Gitu ya. Di 2 Yohanes 1 ayat 6 tadi dikatakan kan, dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya, entole, perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Gitu ya. Kasih adalah perintahnya, perintahnya adalah harus mengasihi. Itu jelas. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, gitu ya. Entole. Entole ini artinya perintah atau hukum atau pesan atau tugas atau peraturan. Di mana kita mendengar perintah, hukum, pesan, tugas atau peraturan dari Tuhan? Ya dari kitab suci. Gitu ya. Perintah Tuhan itu jelas, kasih. Kalau Anda baca Matius 5 ayat 17 sampai 48 gitu ya, itu khotbah di bukit, itu kan kasih semua. Rasul Paulus menjelaskan 1 Korintus 13 ayat 37 gitu ya. Itu kan 3 sampai 7, itu kan kasih semua yang dijelaskan. Jadi kalau perintah Tuhan nggak pernah kita pahami, ya kita nggak pernah mendapatkan, kita merasa nggak pernah mendapatkan perintah apa-apa. Makanya dibaca kitab sucinya. Ya. Jangan pernah berkata, Tuhan kan nggak ngasih komando saya Pak, makanya saya tidak melakukan. Baca di Alkitab nih baca. Kadang-kadang ya, ini contoh, ini orang Pantai Kosta kadang-kadang terlalu mistis kan. Aku tidak digerakkan nih Pak. Kamu tidak digerakkan tuh karena kamu tidak denger suara Tuhan atau karena kamu tidak mengerti kan? Kan belum tentu Tuhan ngomong audible. Tidak audible maksud saya Pak, saya tidak digerakkan dalam hati saya. Oke, tidak digerakkan dalam hatimu, masalahnya sekarang kamu baca Alkitab enggak? Kamu ngerti Alkitab enggak? Kamu ngerti firman Tuhan enggak?
jangan tidak merasa digerakkan Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus ya sebetulnya sudah gedor-gedor, sudah pasang petasan supaya kita noleh. Tapi masalahnya kita tidak mengerti, kita tidak pernah merenungkan firman, makanya tidak mengerti. Jangan pernah berkata Tuhan tidak gerakkan saya atau Tuhan tidak kasih komando saya, makanya saya tidak melakukan. Jangan-jangan kita yang bodoh atau tuli. Kenapa? Tidak pernah baca Alkitab. Di Alkitab semua itu tertulis, lakukan semua itu. Gak usah nunggu gerakan. Lupa kok gak usah nunggu gerakan? Karena kebanyakan orang Kristen bodoh dan budek. Anda bisa merasa digerakkan Tuhan kalau tidak pernah baca Alkitab? Tidak mungkin. Saya tidak digerakkan, Pak. Firman Tuhan nulisnya itu kok. Paham maksud saya ya? Jangan terlalu mistis. Seolah-olah Tuhan harus tuntun begini, begitu. Tidak. Sudah ada di Alkitab, sudah ada di Injil, sudah ada di Perjanjian Baru, pelajari itu, masukkan ke otak, renungkan setiap hari. Sehingga pada saat Roh Kudus yang lemah lembut itu bicara, kita merasakan, ini loh maksudnya. Anda menunggu digerakkan Roh Kudus, gerakan yang mana? Masalahnya bukan Anda tidak digerakkan Roh Kudus, tapi Anda yang tidak mendengar. Bodoh. Saya tidak punya kata-kata lain. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengerti. Itu maksudnya. Selama itu ada di Injil, ya ikuti saja. Pak kan banyak, ya memang banyak. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu, mengerjakan firman Tuhan itu kerjakan semua sebisa mungkin. Tapi kita akan diberi pertimbangan lebih cerdas kalau kita memahami ini. Siapa yang harus kita bantu dan siapa yang tidak. Ini yang disebut kecerdasan roh. Jadi gerakan Roh Kudus di dalam hati kita itu tergantung kecerdasan roh. Bukan digerakkan secara mistis. Pak saya digerakkan Tuhan suruh bantu si A, suruh bantu si B. Enggak. Kamu sendiri yang mikir, perlu enggak dia saya bantu? Anaknya mau sekolah, saya bantu. Keluarganya enggak bisa makan, saya bantu. Kita sendiri yang mikir dengan kecerdasan roh kita. Bukan nunggu digerakkan Roh Kudus seolah-olah, wah, aku digerakkan ke sana. Aku dipertemukan. Dia berkeluh kesah, Pak. Itu artinya Roh Kudus yang dorong saya. Belum tentu seperti itu. Kalau Anda nunggu seperti itu, seorang introvert tidak pernah digerakkan Roh Kudus karena dia diam di rumah terus. Kita yang harus cerdas. Siapa yang harus saya bantu? Kita punya komunitas, kita punya kenalan, mulailah dari situ. Paham ya Bapak Ibu? Kita yang harus mikir, kita yang harus proaktif, gak nunggu digerakkan. Kalau orang pelit, tidak akan merasa pernah digerakkan, gak mungkin. Kalau orang pada dasarnya pelit, tidak mungkin tergerak Bapak Ibu. Percaya deh. Kita yang harus mikir, siapa yang harus bantu Tuhan? Perkarakan. Itu maksudnya. Ada sebuah kisah ya. Bukan kisah sebetulnya, ya ini cerita saja sebetulnya ya. Ada seseorang masa hidupnya kaya. Tapi semasa hidupnya ini dia nggak pernah nolong orang. Dia juga nggak pernah nyumbang gereja, nggak pernah mensupport pekerjaan Tuhan gitu ya. Tapi pada saat dia mati, seluruh kekayaannya diberikan gereja. Ini benar apa salah? Ini rohani apa enggak? Enggak.
Ini tidak rohani sebetulnya. Karena pada saat kamu hidup, dan pada saat kamu hidup kamu membantu, itu lebih bermanfaat daripada kamu mati, kamu bantu. Kalau mati baru diserahkan gereja, kamu kehilangan momentum semasa hidupmu membantu orang. Karaktermu tidak terbentuk. Kalau kamu memberi pada saat kamu mati buat nulis surat wasiat seluruh kekayaanku buat gereja, jangan-jangan itu motivasinya cuma nyogok Tuhan supaya dia diterima di sorga. Ini tidak benar. Jadi selama hidup mulailah menolong orang, mensupport pekerjaan Tuhan, berbagi. Harus proaktif. Proaktif itulah sebetulnya yang namanya digerakkan. Anda menggerakkan diri Anda sendiri dengan kecerdasan roh. Gak usah nunggu batinmu merasa sesuatu gitu. Nggak akan. Apalagi kalau orang pelit, orang introvert, nggak pernah keluar. Nggak mungkin ketemu orang, nggak mungkin merasa tergerak. Nggak mungkin. Daging ini lebih kuat Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan saja, untuk tidak pelit, untuk berbagi itu kan sulit. Apalagi orang nggak pernah baca Alkitab. Mau tolong orang? Nggak mungkin. Jadi jangan nunggu tergerak ya. Saya ngomong begini kenapa? Karena orang Pantai Kosta mistis. Seolah-olah harus digerakkan Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus itu menggerakkan, cuman kita saja yang nggak paham. Karena nggak ngerti firman Tuhan, Roh Kudus capek. Aku mau ngomong apa sama orang ini, ngerti aja enggak. Jadi kalau kita mau gitu ya, mau taat firman Tuhan, lakukan aja apa yang ada di Alkitab ini, lakukan. Ada 10 lakukan, ada 20 lakukan, itu saja. Bagianku apa ini? Bagianku apa ini? Bisa lakukan, nggak bisa, lewati, skip dulu. Lakukan lagi, terus seperti itu. Itu kasih. Nggak digerakkan Pak, itu alasan orang pelit sekali lagi. Dan sampai kapanpun tidak akan merasa tergerak. Jadi yang kita harus proaktif. Ya, apakah kasih itu? Kasih itu banyak, bukan cuma memberi. Ya, kasih itu banyak. Sejauh apa kasih yang kita pahami dari kitab suci, sejauh itu Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau kita tidak pernah memahami kitab suci, ya Roh Kudus sulit mengingatkan kita. Ada seseorang yang selalu ngomong, yang penting lakukan kasih Pak. Gak usah belajar angel-angel, yang penting kasih. Kasih seperti apa? Kamu ngerti aja enggak? Jangan-jangan yang kamu lakukan bukan kasih, menjerumuskan. Bisa itu. Ya. Coba ini menurut ini ya, kalau Matius 5 ayat 17 sampai 48 Anda baca sendiri di rumah ya, karena ini panjang. Kita baca menurut Rasul Paulus, 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Itu kasih. 13 ayat 3 sampai 7. Satu Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Kita memberi orang, tapi kamu merasa sombong. Nek gak tak kei kon gak mangan. Loh, ini sudah bukan kasih Bapak Ibu, meskipun kita memberi. Meskipun kamu membakar tubuhmu, memberikan dirimu untuk dibakar, tapi kalau kamu sombong, loh toh, kalau aku tidak membakar diri,
kamu gak didengerin, aku harus berkorban mati. Ngerti maksudnya? Jika kita sampai berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban, tetapi ada kesombongan dalam diri kita, itu sudah bukan kasih. Yesus menyerahkan dirinya itu tidak ada sombong-sombongnya. Yang memberitakan pengorbanan Yesus kan murid-muridnya. Itu maksudnya. Kasih itu enggak simpel, kasih itu enggak sederhana. Kasih itu enggak memegahkan diri, bisa bantu sombong. Itu bukan kasih. Bisa bantu memegahkan diri. Itu bukan kasih. Apalagi itu, banyak. Paham ya? Jadi ayat 3 itu hubungkan sama kasih-kasih itu, sama kasih-kasih sama jenis-jenis kasih yang disebutkan di bawahnya itu hubungkan. Oh, meskipun aku memberi tubuhku dibakar, apalagi cuma persembahan duit, kalau aku masih seperti ini, aku bukan kasih, gitu loh maksudnya. Kalau aku memberi, bahkan memberiku tubuhku dibakar, tapi aku masih seperti ini, aku bukan kasih. Paham ya? Ngerti enggak ini? Masalahnya orang Kristen itu banyak yang enggak melakukan kasih masih. Kenapa? Enggak ngerti firman Tuhan. Kenapa? Ya dia melakukan dengan kesombongan. Contoh. Bapak Ibu, hari ini kita akan memberi persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Ini kan sudah enggak punya kasih namanya. Kamu mau memberi, tapi mau sombong. Wong Tuhan ngomong kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi kamu angkat tinggi-tinggi. Yang tidak punya duit, ngangkat amplop kosong. Kan munafik sudah. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Ayo. Susah. Kita benar-benar harus dengan ketulusan segala sesuatu itu. Ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 disebut ada perintah baru. Ya, kita ulangi aja. Baca ayat itu yuk. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke. Perintah baru. Sebetulnya di hukum Taurat pun ya di Perjanjian Lama ada kasihi. Ya, kasihilah sesamamu kan ada. Tetapi gitu ya, yang dimaksud adalah kasih seperti yang Yesus lakukan. Ini yang baru. Aku memberi perintah baru bagimu. Perintah apa yang baru? Kasih. Kasih seperti apa? Kasih seperti Yesus. Kalau kasih bukan seperti Yesus di Perjanjian Lama ada. Perintah baru yang Yesus sebut, ya, perintah baru yang Yesus maksud adalah kasih seperti yang Yesus lakukan. Standar atau kualitasnya yang baru. Itu maksudnya. Berbeda dengan ajaran kasih seperti orang Yahudi umumnya. Yesus berbeda kasihnya. Kasihilah sesamamu. Itu sudah umum. Ya, orang Yahudi pun bisa lakukan itu. Ya. Tetapi kasihilah musuhmu, itu hal baru. Kalau mengasihi sesama orang Yahudi, biasa. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh. Ada orang yang dirampok di tengah jalan, orang Yahudi lewat, gitu, orang imam lewat, lalu orang Samaria yang lewat. Samaria membantu orang yang ditolong, itu orang Yahudi yang ditolong. Sesama orang Yahudi tidak nolong. Yang kasih yang mana? Yang Samaria. Tidak melihat suku bangsa. Itu maksudnya. Ya. Kasihilah sesamamu, itu sudah umum. Kasihilah musuhmu, itu hal baru. Itu standar yang baru. Kasihilah sesamamu dengan bersedekah, itu orang Yahudi sudah biasa.
Tetapi Yesus kasih standar baru. Kasihlah sesamamu sampai rela mengorbankan nyawa. Itu standar baru. Kita baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, coba ayat 12 kembalikan. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Jangan stop di sini loh. Kalau cuma stop sampai di sini orang Yahudi juga bisa. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Seperti Yesus mengasihi murid-murid. Itu perintah Tuhan Yesus dengan standar yang baru. Kalau cuma saling mengasihi, orang Yahudi bisa Pak, Bu. Seperti aku mengasihi kamu. Seperti Yesus mengasihi murid-murid. Sampai apa? Sampai dia rela mengorbankan nyawa. Mati demi sahabat-sahabatnya. Itu loh kasih kekristenan itu. Ya. Setiap orang yang tidak hidup seperti ini berarti belum memiliki bapak maupun anak. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sudah Kristen ya. Karena terhadap sesama saja kadang-kadang kita cuek. Seperti orang gnostis. Aku tidak jahatin kamu kok, berarti kan bukan kejahatan. Aku gunakan semua uangku untuk kepuasanku, untuk makanku, untuk pesta poraku, untuk menyenangkan diriku, itu gnostik. Ajaran yang tidak berstandar seperti ini berarti bukan kekristenan yang benar. Saya heran kok ada kekristenan yang berani ngomong, berbuat baik tidak perlu. Oh perbuatan baik tidak perlu, tidak menyelamatkan. Lah Tuhan Yesus jelas sih. Rasul Yohanes jelas ngomong harus berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu tidak hidup seperti Yesus kan? Lah itu kok berani ngaku-ngakunya Kristen. Itu herannya. Padahal begitu beratnya standar kekristenan. Kasihlah musuhmu. Kasihlah sesamamu, seperti aku mengasihi kamu, itu berat loh. Kalau sekedar mengasihi sesama dengan memberi sedekah, itu umum. Orang agama lain pun bisa. Aku mengasihi kamu dengan nyawaku. Itu tidak gampang. Ayo berjuang untuk itu Bapak Ibu. Kasihlah musuhmu, itu juga sulit kan? Enggak pelaiku Pak, enggak mungkin aku mengasihi dia. Lu kasihi saja, enggak apa-apa. Kasih itu kan keputusan, bukan perasaan. Sejengkel-jengkelnya hati kita, kalau kita tahu yang kita benci itu perlu pertolongan, tolong saja, enggak apa-apa. Kadang-kadang ngegikno kan, sudah dibantu, disupport gitu ya. Kadang-kadang nggak mengerti. Dibantu, disupport ya. Minggu nggak datang ke gereja. Kadang-kadang kegi kan. Kadang-kadang gergeten, tapi ya sudahlah. Kita belajar seperti Kristus, merelakan saja. Yang penting aku sudah nolong, urusanku sudah melakukan firman. Udah. Perkara yang tak tolong ini ngerti kasihku, mau menghargai, mau datang ke gereja panda, tak ajak ke gereja padahal, tapi ya nggak pernah datang, nggak pernah nongol, ya sudah biarin, mau gimana. Ini agape, seperti Bapak mengasihi umat manusia. Bapak memberikan hujan, Bapak memberikan matahari, gitu ya, kepada orang yang percaya maupun tidak percaya. Itu agape. Ya, gereja ini jangan merasa kecewa ya kalau sudah nolong seseorang tapi orang itu tidak mau berjemaat di tempat ini, jangan kecewa, jangan pore. Kita belajar
agape. Ya, kita belajar agape, relakan saja. Kalau jengkel sekali-sekali ya oke lah, manusiawi ya, tapi hilangkanlah jengkel itu, sudah enggak usah jengkel, biarin aja. Dan jangan kapok melakukan itu. Ada yang perlu ditolong, tolong lagi. Diajak gereja mau, puji Tuhan, enggak mau diajak ke gereja, ya sudah. Berarti dia kehilangan kasih karunia. Kalau duit kan enggak seberapa. Tapi diajak ke tempat ini, mau digembalakan dengan baik supaya mengerti, itu demi keselamatannya loh. Bukan cuma demi makannya. Amin Bapak Ibu. Angel ya. Saya dapat ini ya, waduh, kok tambah abot gitu Tapi memang begitulah. Kan tidak mungkin Tuhan ngomong, aku memberi perintah baru bagimu, tetapi maksudnya sama dengan yang di Taurat. Tidak mungkin. Aku memberi perintah baru bagimu. Ternyata ada di perjanjian lama, perintah yang sama, mengasihi. Ternyata apa yang beda? Apanya yang baru? Standarnya yang baru. Kasihlah musuhmu, itu standar yang baru. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu, itu standar yang baru. Kalau tidak merenungkan firman Tuhan seperti ini, ya tetap aja jadi biasa-biasa. Mau ngerti dari mana bertindak kasih? Dari firman Tuhan. Anda tidak mungkin mengerti maksud kasih yang Tuhan mau kalau tidak pernah baca firman Tuhan. Dan tidak mungkin tergerak, ngerti sendiri tiba-tiba, tidak mungkin. Itu pentingnya belajar firman Tuhan. Jangan asal-asalan. Ya, lanjut. Yohanes, ya Rasul Yohanes jelas memperingatkan kita agar tidak bersekutu dengan orang-orang dengan ajaran yang tidak mempraktekkan kasih seperti yang Yesus praktekkan. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang ajarannya berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihnya Yesus seperti ini. Kalau ada ajaran yang tidak seperti ini, jangan bergabung, jangan bersekutu. Kita baca yuk, 1 Yohanes 1 ayat 10-11. 1 Yohanes 1, ya ini 1 Yohanes ya. Sorry, maaf. 2 Yohanes. Terlalu bersemangat. 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Pernah enggak merenungkan ini? Tapi orang Kristen zaman sekarang cuek. Kita sudah belajar aktif gini. Ini ayat 10-11 ini artinya bersekutu ya. Menerima di dalam rumahmu itu berarti bersekutu. Kalau orang di luar sana tidak kenal, tidak akrab, tidak akan pernah masuk rumah. Ya, beda sama orang Kristen, beda sama orang Indonesia. Kenal gak kenal, nonggo. Nggak ya. Jangan disamakan. Kalau di sana enggak seperti itu. Kalau enggak akrab gitu ya, enggak mungkin masuk rumah gitu. Ya. Jadi maksudnya apa? Kita diperingatkan Tuhan, jangan bersekutu dengan orang-orang yang ajarannya enggak jelas. Kalau ajarannya bukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan bersekutu. Jangan bersekutu ini bukan berarti membenci atau musuhan, tidak. Tapi kita tidak boleh akrab, tidak boleh karib, sehingga tukar pikiran, curhat, akhirnya punya kesepakatan dan satu tujuan. Kita sudah meleset. Ngerti ya? Yohanes sedang memperingatkan kita supaya kita tidak terkontaminasi spiritnya. Jangan sampai kita terimpartasi spirit sama orang-orang dengan ajaran yang lain. Dalam konteks ini kan untuk orang-orang Kristen
Ya, jangan menerima di rumahmu orang-orang aliran gnostik. Nanti kamu terhanyut gitu ya. Terimpartasi spirit sama orang-orang seperti itu. Ngapain ngasih itu? Puas-puasin aja hidupmu sama uang hasil kerjamu. Kan enak. Itu juga tidak dosa, kamu tidak nyakiti dia. Iya yo, bener juga yo. Nah, akhirnya begitu. Padahal Tuhan ngomong kita harus proaktif mengasihi. Harus proaktif mengasihi. Jangan sepakat sama ajaran yang gak mau tahu, cuek, tidak punya empati. Jangan. Kamu ketularan jahat nanti. Dikatakan apa? Supaya kamu, ya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, maksudnya sepakat dengan dia, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jangan sampai kita dianggap punya kesepakatan, punya kesatuan hati, punya pemikiran yang sama dengan itu. Sama jahatnya dengan itu, jangan sampai. Tuhan melihat loh persekutuan kita. Makanya tentukan persekutuan di mana kita mau bertumbuh. Itu penting. Lah gimana yang ajaran yang mengatakan yang lain-lain itu ya. Kita disuruh memberi, disuruh mengasihi. Tetapi kalau yang sana memberi, nanti kamu dilimpahi 30, 60, 100, belum malah golek balen. Ini kan sudah jelas berbeda. Kamu diajari memberi dengan tulus, jangan berharap kembali. Bahkan sama orang yang membenci kamu, relakan itu. Kan gitu toh, Rasul Paulus tadi kan ngomong di 1 Korintus, meskipun kamu memberikan nyawamu, tapi kalau kamu merasa berjasa, itu kan juga sudah salah. Lah kamu diajari yang lain malah, diajari memberi untuk terima balen. Yang satu diajari memberi dengan tulus, yang satu diajari memberi dengan cari balen. Kan sudah beda. Kamu bersekutu sama yang mana? Yang benar sama apa yang sesat? Ini jadi masalah. Gitu ya. Saya nggak nuduh gereja lain. Kita mau koreksi sendiri. Kadang-kadang kan kita dulu begitu. Ya, ayo putuskan Bapak Ibu. Impartasi spirit itu dari diskusi, impartasi spirit itu dari ngobrol, dari bercakap-cakap. Jangan berpikir impartasi spirit secara mistis. Keluar gitu ya, kalau disensor di infrared keluar tenaganya gitu. Enggak ada seperti itu. Anda jangan berpikir seperti itu. Impartasi spirit itu saat ada pengajaran Anda dengar, saat diskusi Anda ngobrol, itu impartasi spirit. Spirit gairahnya bertukar. Itu loh maksudnya. Ayo Bapak Ibu. 2 Yohanes ini kelihatannya pendek, tapi dalam sekali. Sangat mendalam sekali Bapak Ibu. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan pengajaran yang mendewasakan jemaat saat itu.